Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang ini ya, bab 9. Tanah dan keberlangsungan kehidupan ya, yaitu bagian yang A, yaitu peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018 untuk kelas 9 SMP ya. Tepatnya pada bab 9 yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Mari kita ikuti jalannya pemaparan materi ya. Sebelum saya membacakan kompetensi dasar seperti biasa, mohon dukungan like, komen, dan share agar channel saya Umi Fitri Espansa berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa SMP ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.9, menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah ya, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. KD 4.9 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Untuk KD 4.9 nanti akan kita bahas di video tersendiri ya. Untuk saat ini pembahasan hanya ditujukan untuk KD 3.9 saja. Dan ini adalah peta konsepnya bab 9 ya. Ini terdiri atas 4 bagian yang akan kita bahas ya. Ada peran tanah, peran organisme tanah, proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah. Nah, untuk bagian yang pertama adalah ini, peran tanah dan peran organisme tanah ya. Bagian kedua nanti ini ya, pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Untuk yang lainnya nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, yang akan kita pelajari dua ini tadi ya, peran tanah bagi kehidupan dan peran organisme di dalam tanah. Kita mulai yang pertama ya. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan itu kita tahu ya, semua tumbuhan ataupun tanaman itu dapat tumbuh dengan adanya tanah. Nah, di dalam tanah itu ada apa? Ternyata di dalam tanah otomatis ada nutrisi karena tumbuhan bisa hidup kan, itu karena nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Tanah sendiri itu apa? Merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan misalnya pohon jeruk ya, seperti pada gambar ini ya, tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya karena memang tumbuhan tidak dilengkapi dengan alat gerak ya. Karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang kita nikmati bersama ya. Pohon jeruk itu kan nggak punya kaki, nggak punya alat gerak, sehingga apa? Dia tidak bisa bergerak. Nah, karena dia tidak bisa bergerak, dia tinggalnya kan di tanah. Otomatis dia harus mendapatkan nutrisi dari dalam tanah. Nah, tumbuhan sendiri itu sangat memerlukan yang namanya unsur hara atau nutrisi yang berupa mineral dan air yang terkandung di dalam tanah. Ada beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan itu yang membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu ya, mengikat yang namanya unsur hara atau nitrogen ya. Nah, melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara yang dilakukan oleh akar. Nah, ini membentuk bintil-bintil akar atau biasa ini dengan melibatkan bakteri Rhizobium ya. Nah, tanaman kacang-kacangan ini kedelai ya.
Ini bindil-bindil akarnya. Kita lanjutkan, peran tanah bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri ya. Ternyata di dalam tanah itu banyak sekali hewan, baik yang berukuran kecil maupun berukuran agak besar. Yang agak besar ya cacing, lipan ya, kelabang. Sedangkan yang berukuran kecil bakteri ya, dan sebagainya. Ada juga ini ya, semacam larva yang ada di dalam tanah. Bahasa Jawanya uret gitu ya. Yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Kita tahu semua aktivitas manusia seperti main sepak bola, main kelereng ya, berjalan-jalan, semua dilakukan di atas tanah. Rumah manusia pun juga dibangun di atas tanah. Manusia menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan, berbagai macam barang kerajinan ya, seperti kuali, pot bunga dan sebagainya, dan perabotan rumah tangga juga banyak yang terbuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup tumbuh di tanah ya. Selain itu tanah itu mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan ya. Tanah juga menyimpan berbagai macam logam seperti batu bara, minyak bumi dan sebagainya yang menunjang untuk kehidupan manusia ya. Nih kandungan tanah sendiri itu hampir 45%-nya adalah mineral ya. Yang ketiga atau C yaitu penyedia dan penyaring air ya. Kita ketahui sumber air utama itu memang ada di dalam tanah ya, atau biasa orang menyebutnya adalah apa, air tanah ya. Nah selain itu, selain sumber air tanah itu di permukaan tanah sendiri ada yang namanya danau, sungai, laut dan sebagainya. Nah tetapi di bumi kita memang ada air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan ataupun juga manusia untuk aktivitasnya sehari-hari selain minum, juga mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Ya, danau, sungai, laut ya. Nah, selain itu juga kegiatan rumah tangga ataupun industri banyak menghasilkan limbah berupa air juga. Dan pasti kemana? Ya mengalir ke sungai, nanti akan bermuara di laut. Dan itu berupa polutan atau polusi ya, tidak bagus. Karena apa? Polutan tadi akan masuk ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Otomatis membahayakan lingkungan. Nah, karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan ya. Untung di tanah itu ada bakteri dan mikroorganisme ya, yang bisa sedikit mengurangi ini ya, polutan, karena polutan diurai oleh bakteri menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Peran organisme tanah ya, seperti yang kita ketahui di depan tadi, di dalam tanah itu ada miliaran bahkan triliunan organisme ya. Selain ada yang berukuran kecil, juga ada yang berukuran besar. Nah, organisme itu antara lain jamur dan bakteri, dan mereka melakukan aktivitas biologis ya. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Tanahnya subur atau tidak itu ternyata tergantung mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Sekarang, peran organisme tanah. Yang pertama dekomposer atau nama lainnya pengurai ya. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi senyawa anorganik.
Lah, senyawa organik inilah yang bisa diserap oleh akar tumbuhan yang nanti diambil sebagai zat hara untuk bahan fotosintesis. Ya, selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan ya menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut dengan mineral tanah ya. Kita ketahui di dalam batuan itu banyak terkandung mineral dan batuan bisa diuraikan biarpun membutuhkan waktu yang lama oleh organisme yang ada di dalam tanah sehingga terbentuklah zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai decomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Dan ini contoh pelapukan batuannya ya. Yang B, bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri nitrobakter ya, yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri juga terdapat mikorizа, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Dan ini biasanya ada di itu ya, lisenes atau lumut kera ya. Sedangkan kalau ini ada di akar tanaman kacang-kacangan ya, yang berupa bintil-bintil akar. C. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologi yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Ya, penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah ya. Intinya itu organisme itu bisa sebagai agen biologis, yaitu dimana dia akan menguraikan kumpulan dari bahan-bahan yang tidak terurai, arsenik, kromium, dan merkuri, sehingga apa? Polutan itu terkumpul di dalam tanah, tidak terakumulasi di dalam jaringan tumbuhan sehingga lebih aman ya kalau kita mengonsumsi tumbuhan atau sayuran. Yang D, pencegah penyakit tanaman. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali ya. Ini ya, ternyata ini tanah ini sebagai pencegah penyakit juga ya, tapi penyakit pada tumbuhan maksudnya ya. Selain itu juga ada ini ya, mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Jadi di dalam tanah itu ada organisme yang mangsa dan dimangsa. Contohnya barangkali kelabang sama cacing kali ya, seperti itu. Sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh
dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Nah, ini wajib diketahui oleh baik para siswa maupun yang lainnya ya. Apalagi yang pencinta bunga, menanam bunga harus tahu ya, tanah yang cocok untuk menanam bunga kalian itu yang mana? Apakah tanah liat, apakah pasir atau campuran keduanya ya. Nah, ini klasifikasi tekstur tanah berdasarkan ukuran butiran penyusun ya, lempung, lempung liat, tanah liat ya. Komposisinya sendiri ini ada pasir, lempung berpasir, lempung liat berpasir, dan liat berpasir. Yang debu pun juga sama. Jenis tanah dikelompokkan berdasarkan ukuran butiran penyusunnya. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun tanah. Tekstur tanah juga diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya tanah liat, tanah lempung, dan tanah pasir yang terkandung di dalamnya. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis, yaitu tanah lempung, tanah liat, dan tanah pasir, ataupun tanah campuran dari ketiganya. Jenis tanah yang diberi nama berdasarkan ukuran butiran utama dan kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah. Sebagai contoh, kita dapat menyebut tanah liat berpasir ketika tanah tersebut dapat dibuat menjadi pita yang tipis dan panjang, serta terasa berpasir. Ya, ini akar tumbuhan mampu menembus batuan, berarti akar tumbuhan itu bisa membantu pelapukan ya. Karena akar mampu mengeluarkan zat asam sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan ya. Ternyata akar dapat mengeluarkan zat asam yang membantu secara kimiawi untuk melapukan batuan ya. Tanah dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Tekstur tanah tersebut juga akan mempengaruhi sifat-sifat tanahnya. Sifat-sifat tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tanah pasir memiliki tekstur yang kasar, yaitu 0,1 sampai 2 mm. Tidak mampu membentuk struktur yang kompak dan memiliki pori-pori besar yang saling terhubung. Sifat tanah pasir yang demikian menyebabkan tanah pasir kurang baik dalam penyimpan air atau penahan air. Pembentukan tekstur tanah ini tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan butiran-butiran tersebut dari batuan. Jadi biasanya memang dibantu oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Berbeda dengan tanah liat tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil. Ya, kurang dari 0,002 mm, memiliki struktur yang kompak dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling berhubung. Sifat tanah liat yang demikian menyebabkan tanah liat lebih baik menyimpan atau menahan air. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan atau aliran air yang lambat ketika tanah liat diberi air. Sifat tanah akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, ini porositas air ya. Tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, tanah liat, dan tanah pasir yang hampir sama. Sifat dari perpaduan ketiga jenis tanah tersebut akan sangat menguntungkan tumbuhan. Oleh karena adanya tanah liat yang sulit ditembus air, maka kandungan air dalam tanah dapat terjaga. Adanya pasir juga menguntungkan karena akan membentuk pori-pori yang cukup besar sehingga memudahkan sel-sel akar untuk mendapatkan oksigen. Yang F sekarang ya. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah.
Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Keberadaan jamur di tanah juga mampu membantu pembentukan gumpalan tanah ya. Intinya semakin banyak organisme di dalam tanah itu semakin tanah tersebut subur ya. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan ya. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah, aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan babi seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah ya, untuk aerasi dan juga untuk itu ya, menyerap air ya. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Ternyata materi yang pertama untuk bab mengenai tanah sudah selesai. Nah, nanti akan kita sambung bagian yang kedua. Untuk bagian pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.